Contoh umpama alakoh, gontak-ganting, berapa jam setiap hari alakoh, sampai apa? Sampai humus. Ini pun secara zahir, ketelak dari luar, ada apa sih tabang, terosogi, kan gitu. Nah, lihat dulu niatnya, apa niatnya? Saya kerja ini, saya ingin ngekoni tang anak, engkau abelan cerita tang bini. Oh, ibadah. Ya, ini ibadah. Jadi kan sampean ini niat berangkat nyopir, berangkat mekol, berangkat alandu, tata niatnya. Ya. Kalau kalian ini niatnya terletak kota miskin di orang salah. Kalau kamu niatnya berangkat ke kerja itu, ungkore mereka alandu mereka cak soki di orang. Namun soki orang nyaman tenan, kemuliaan di orang. Salah niatnya. Ya. Nah ini salahnya di sini. Makanya niat ini penting. Jadi kerja ini jangan ingin pamer. Kerja ini bukan lifestyle, bukan gaya hidup. Nah, jadi niat itu bagus. Ya, engkau ala Korea, engkau teromong atan gini. Ini kan jalan. Engkau teromong atan anak. Ini pahala besar. Ini pahala besar. Ini pentingnya niat. Bahkan ulama itu niat itu dalam satu pekerjaan itu bisa sampai 500. Lihat. Ya. Umpama kita berangkat, berangkat ke mana? Lakoh, ya Landung. Pekerjaan ini hal yang baik. Bahkan ya wajib bagi seorang muslim itu mencari halal, pekerjaan yang halal. Apalagi sudah berkeluarga wajib sudah. Dan kerjaan ini selagi halal baik, ya. Tidak ada kata tidak baik. Saya sekarang membahas dari sisi dalam hati kita. Apa faedahnya? Faedahnya kalian ini tak lesok. Pun sekele, ya. Sealakoh karena ingin dipuji orang, terus yang kebesoki di orang, terus yang kebaik, hormat di orang kalau berarti. Olehnya apa? Ya olehnya tidak tahu kita. Ada kejaran yang ada. Gitu. Nah, makanya kita memperbanyak pahala dengan apa? Dengan niat. Jadi satu pekerjaan ini niatnya bisa banyak. Ya. Engkau berangkat alakoh, ya. Entar ke Sabah, kalau berniatkan kalau mau mengadili. Nomor 2 kalau niatkan kalau tenangnya ibadah, tak pikiran otak, muntak julatul ihram. Otak mengingat tapi ini pahala. Terus nyawa asani otak, gua alako terus nyawa otak. Ini ibadah. Jadi jangan sampai di dalam pekerjaan kita ini niatnya ingin kesombongan. Ya. Jangan sampai ibadah kita ini bukan usaha kita ini karena ingin sombong. Islam tidak melarang kaya. Ini paham ya? Islam tidak melarang kaya. Para sahabat kisoki. Sahabat Rasulullah ini kaya-kaya. Seperti diceritakan Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini dulu di Madinah ada ambil sekitar 12 toko. Itu zaman Rasulullah. Mungkin kalau sekarang mungkin yang punya Indomaret, Alfamart itu. Itu sahabatnya Rasulullah SAW. Tetapi apa? Tetapi hartanya tidak menjadi pegangan. Yang dijadikan pegangan bagaimana ridhonya Allah dan Rasulnya. Terbukti. Kapan? Ketika Rasulullah perlu dana ketika mau perang, satu tokonya dijual, diberikan di dalam jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mau perang lagi, satu tokonya dijual lagi, sampai habis terus semua toko itu. Kenapa? Karena mereka tidak memperkaya diri. Gitu. Yang dicari adalah ridhonya Allah dan Rasulnya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kapan? Ya, sebenarnya ini hati kita yang perlu dilatih. Ya. Kalau kembali kepada yang tadi, kalau niatnya sudah ingin sombong, kamu akan terlek asodato. Bisa dipastikan. Ya. Kalau kamu itu usahanya ingin dipuji orang, kalau kaya ingin dipandang oleh orang, ya, maka dipastikan kamu jarang bersedekah.
bisa dipastikan jarang bantu orang. Tetapi ketika niatnya baik, ketika niatnya ingin menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala, umpama sekali rezeki lebih, ya boleh pikir tak masjid tak marah, sombong. Ya boleh tak pikir boleh madrasah tak marah, sombong. Nah, maka di sini kenapa mereka gampang mengeluarkan itu? Karena niatnya sudah benar dari awal. Gitu. Jadi kaya ini gak dilarang oleh Islam, silahkan kaya. Ya. Pada akhirnya ini yang perlu dicatat. Jadi dalam hadis Rasulullah SAW, engkau diperdayakan oleh Allah. Sesoki, semiskin. Ini sunatullah. Ya. Pada sesoki, pada semiskin ini sunatullah. Ya. Sunatullahnya apa? Ini sudah realita kehidupan. Pada sesedih, pada sebunga, pada sakila, pada senangis, sudah pasti semuanya ada. Nah, sekarang kalau kamu niatnya sudah baik, ditata baik, saya takdirkan soki ya Allah, ada bekal banyak ibadah kalaban hartana. Ketika saya takdirkan kita andi ya Allah, ibadah kalaban niat, ibadah apa? Nyari kenceran kalaban niat, nyari kenceran kalaban ibadah. Ini ada di zaman Rasulullah, sudah ada ini kejadian seperti ini. Ya Rasulullah, dhahaba ahli dusur bil ujur. Ya, pada sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini kau yang sokin itu pindah kenceng Rasulullah. Bahkan iya, mereka sholat, akhirnya juga sholat. Kaya miskin sholat sama-sama sholat, puasa sama-sama puasa. Sampai saya tak akan diaktifkan Rasulullah, mun sholat sokin ini kau saudara, aktifnya tak bisa saudara. Maka dalam Rasulullah ikut tasbihatin saudara. Dalam tasbih benar baca subhanallah ada saudara. Ima takut ada anyamori saudara. Tapi pada batu jalan, ada mun berjalan bersepeda lebar, lagu detik seberai, menikah. Ada apa? Ada saudara. Jadi jangan kecil hati. Jangan kecil hati. Yang tidak punya, carilah pahala ini dengan sosial yang baik, dengan akhlak yang baik. Ya. Yang ditakdirkan kaya oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan hartanya di dalam kebaikan. Gunakan hartanya di dalam kebaikan. Ini ya. Jadi sangat dampaknya ini sangat besar. Sampai oleh Rasulullah, ini kejadiannya ketika hijrah. Sampai ditegaskan oleh Rasulullah. Wa inna ma likulli imri'in ma nawa. Saya akan niat. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Siapa orang yang sehijrah dari Mekah ke Madinah karena Allah berrasul, maka bekal oleh Allah berrasul. Maksud apa? Karena lillahi ta'ala, maka bekal diberi kegenceran di Allah. Kenapa? Karena situasi ekonomi pada waktu itu Madinah itu lebih baik daripada Mekah. Jadi banyak orang yang sehijrah dari Rasulullah, pindah dari Mekah ke Madinah, tujuannya bukan karena hanya agama. Mulai Madinah dan Kiko ada enggak? Ada sebagian seperti itu, dari zaman sahabat sudah ada. Diberingatkan oleh Rasulullah. Keras dari Rasulullah. Ada senorong ke hijrah dia, ada takap tidak karena Allah dia. Berbagi dengan Rasulullah. Bangun hijrah karena Allah berrasulullah, maka bekal oleh Allah berrasulullah. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha. Sama orang sehijrah yang nyari dunia, awur imra'atin yumkiha, atau nyari yang dini saya kabina. Ya oleh dunia pun oleh dini dia. Kenapa? Karena kenyataannya memang ada. Jadi di antara sahabat yang ikut hijrah dengan Rasulullah itu ada niatannya ingin mengawini seorang perempuan. Jadi ada di sana ada seorang laki-laki, nggak disebut namanya di sini. Dia itu kesemsem kering bini namanya Ummul Qais. Ummul Qais ini ada di Madinah. Jadi ini berangkat, hijrah dari Mekah ke Madinah. Berikan ini Madinah, berikan bendera Allah. Tetapi yang terakabina direng bini saya agama Ummul Qais. Disinggir oleh Rasulullah SAW. Tak benar niat tetap dia. Paham ya? Niat nikah baik. Maksudnya ini hijrah.
Ya. Jadi Rasulullah ini kan diusir di Mekah, hampir dibunuh di Mekah. Rasulullah ini tanah kelahirannya diusir oleh keluarganya, oleh Bani Quraisy, oleh orang-orang yang diusir. Kalau bukan kaum saya yang mengusir, kaum kamu yang mengusir saya, tidak akan keluar dari Mekah ini. Saking cintanya ke Mekah Rasulullah SAW. Karena demi meneruskan estafet, meneruskan nubuat, risalah, kenabian yang harus disampaikan kepada umat, beliau rela untuk pergi. Jadi berangkatnya karena Allah dan Rasul. Ini pentingnya niat. Jadi mari ya seperti ini hadir ini ya, niatkan baik, sempatkan 3 bulan sekalian punya niat baik, asilaturahim, empok bunga kelaban menyampaikan ilmu, ya, berbunga kelaban menyeringaki ilmu, berbunga kelaban silaturahim, ada pakai bunga. Ya. Ini niat. Hadis nomor 2 ini terkenal dengan nama hadis Jibril. Terkenal dengan nama hadis Jibril. Nah, suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab ini diceritakan oleh juga Sayyidina Umar bin Khattab. Bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika saya kileng-kileng ke hadapan Rasulullah. Jadi Sayyidina Umar dengan para sahabat ada di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqala alaina rajulun syadidul bayadil thiyab. Romo-romo berdereng laki datang kelampen kope. Kemudian Sayyidina Umar syadidul sawadis sa'ar, walaupun cek kerangan. La yara alaihi atharu safar. Tak-taknya dari lima. Romo-romo bodoh. Wala ya'rifu minna ahadun. Yang duduk dengan kita, dengan Rasulullah, gak ada yang kenal dengan orang ini. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai orang ini duduk di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian kedua dengkulnya ta'adha disandarkan di ta'adha Rasulullah, dan itu depan langsung. Wa wada'a kafai ala fakhdihi. Kemudian tangannya ditaruh di atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Hadis ini yang dibuat dasar rukun Islam, iman, ihsan. Hadis ini terkenal dengan hadis ini namanya. Kemudian orang itu datang, bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Paling orang aktina apa Islam ini? Dijawab oleh Rasulullah SAW, "Anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'ti zakat wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'a ilaihi sabila." Ya. Islamnya maka syahadat nyaksiake sebuah pangeran kecuali Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat, apa sah haji bulan Ramadan, haji bila mampu. Ini yang menjadi dasar rukun Islam. Nama Islam ini gini. Maka dikatakan rukun Islam syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Semoga bisa haji lagi. Amin. Malakoh. Kirimankan. Mulai saya mampu kirimankan. Rukun Islam. Kemudian heran, setelah itu sedekah. Atanya ucap bener. Pun orang yang nanya kan tak tahu. Ya. Tetapi mak bisa membenarkan. Pak Ajimna, ada orang yang bener. Atanya kan bener. Kan gitu. Nah, maka semestinya ini bukan tanya, tetapi memberitahu. Tapi dengan cara bertanya. Kemudian bertanya lagi, Pak akhbirni anil iman. Menabi iman itu kenapa Rasulullah? Iman dia, dijawab Rasulullah, antum minallah. Yakin, iman, percaya dengan Allah. Wa malaikatihi, dan malaikat Allah. Wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah. Wa rusulihi, dan utusan Allah. Wal yaumil akhir, hari akhir. Wal qadri, wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman kepada keputusan Allah, bagus cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iman. Kenapa yang wajib malaikat ini yang 25 yang kita ketahui? Karena itu yang disebutkan dalam
Sebenarnya malaikat jutaan miliaran. Tetapi yang wajib kita tahu nama-namanya apa? Malaikat 10. Ya, dari para nabi 25 karena mereka yang ada di dalam ayat Al-Quran. Maka itu yang wajib kita ketahui. Gitu. Ya. Sedangkan selebihnya itu tidak wajib. Kenapa? Tidak disebutkan di dalam Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Ya. Saudara, benar boleh. Banyak tanya benar boleh. Kemudian yang ketiga ditanyakan, apa akhirnya insan? Kenapa saya baca al-Bagus tidak? Itu bagi Rasulullah, anta'budallaha ka'annaka tarahu, anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarahu. Jadi orang yang bagus ya, ihsan, kebaikan itu bagaimana? Kamu itu ibadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Wa illam takun tarahu fa innahu yarahu. Kalau kamu nggak bisa melihat Allah, maka kamu harus tahu kalau Allah melihat kepada kamu. Ini sekocak makom muraqabah. Ya. Jadi kita ini bahkan bagus di dalam keorder. Ya ini diberi tips, diberi cara oleh Rasulullah SAW. Apa? Setiap yang mau kerjakan kamu ini seakan-akan kamu ini akan menghadap Allah, akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu kerja untuk apa? Di depan ada Allah, tidak akan bertanya. Kamu keluarkan hartanya untuk apa? Di depan ada Allah yang akan bertanya. Jadi kita bisa kestetik, gitu. Ya, bisa kestetik karena abadnya tahu. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ya, sebenarnya berbahasa tak salahnya sudah jelas. Potek, nira, potek telur sudah tahu kadang semua. Ya. Hanya kadang terlanjur dalam kemaksiatan, hanya terkadang terlampas di dalam kemaksiatan. Caranya bagaimana? Ya ini caranya diberikan oleh Rasulullah SAW. Kalau bagus sudah lupa Rasulullah. Nama ihsan ya. Ihsan baik itu seperti apa? Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Seakan-akan kita ini melihat Allah. Nah, kalau nggak bisa, sudah balik saja sekarang, balik derma. Kamu harus yakin, ta'illam takun tarahu fa innahu yarahu. Kita harus yakin kalau Allah selalu melihat kepada kita. Allah selalu tahu kepada kita. Itu sudah. Jadi ini patokan kita dalam sholat, dalam rukun Islam, rukun iman. Patokannya bagaimana? Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarahu. Ya. Setidak seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala ka'annaka tarahu. Yang pertama seakan-akan kamu melihat. Jelas kita nggak bisa melihat Allah di dunia. Kenapa? Karena kita ini di dunia ini baru, sedangkan Allah qadim. Allah ini lama. Tidak bisa kita ini dipastikan tidak bisa melihat Allah di dunia. Nggak bisa. Allah ini nggak ada waktu, nggak ada tempat. Dunia ini ada waktu, ada tempat. Pasti ada waktu, pasti ada tempat. Ini punya tempat, waktunya sekarang ada waktunya. Ada permulaannya, ada akhirnya. Sedangkan Allah tidak ada permulaan, dia akhirnya. Maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dilihat di dunia. Oleh karena itu Allah sudah berjanji akan melihat apa? Orang-orang mukmin akan melihat Allah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita nanti masuk surga semua. Nah, jadi fa'ilam takun tarahu fa innahu yarahu. Nah, ini sekarang ditaukid. Pun tak bisa menilai Allah fa innahu yarahu. Seungguh Allah menilai kepada. Nah, kalau yang kedua ini, ya kita harus yakin kalau Allah selalu tahu kepada kita. Selalu tahu kepada kita. Nah, tapi hebatnya Allah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini selalu tahu kepada kita, tapi tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita punya teman, bagus, akrab, karena dia tidak tahu kejelekan kamu. Coba ini tahu kejelekan kamu, mungkin ini gak akan berteman dengan kamu. Tapi subhanallah, subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu sampai ke baju apa, tahu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tak pernah nikah lagi bahagia. Bukti apa? Beri akan berlindung, beri nyaber, beri umur lancar, beri berkah untuk ibadah. Allah tidak pernah meninggalkan kita.
selagi kita meminta ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni kepada kita. Ini hebatnya Allah. Nah, kira-kira siapa yang patut sekarang untuk kita cintai? Kira-kira siapa yang patut untuk kita senangi? Tidak ada lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita paham, kita akan rindu kepada Allah. Kalau kita paham bagaimana akhlak Rasulullah, tampak Rasulullah ini kocak rahmah, kocak belas Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam bumi. Mereka tahu dalam belas Allah, bagaimana Rasulullah kelaban akhlak Rasulullah. Maka punya orang senang dengan Rasulullah SAW, walaupun tak pernah unik, tak pernah nengarin, tapi senang dengan karena ajaran Rasulullah, akhlak Rasulullah, didikan Rasulullah SAW. Ini yang patut kita jaga. Jadi di dalam diri kita ini kalau ingin baik, ya, kita ini selalu merasa diintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ditanya lagi, Pak akhbirni anisa'ah. Ya Rasulullah, paling oning abdina hari kiamat. Dipancing. Mun bada orang setahu hari kiamat, ini bukan orang hebat. Karena Rasulullah SAW yang hebat saja nggak tahu. Mal mas'ul anha ja'ala min as-sa'il, Rasulullah. Ya. Saya tanya bercakanya daripada tak tahu. Yang kok saya tanya tak tahu, saya tanya tak kira tahu dia. Karena memang hari kiamat ini murni di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian fa'akhbirni an imaratiha. Sekarang kalau tidak tahu hari kiamat, coba beritahu kami tanda-tanda hari kiamat. Apa tanda-tanda hari kiamat ya Rasulullah? Tanda-tanda hari kiamat ya antadidal amatu rabbalah. Bada budak ini ngelahirkan anak sayyidah. Ini di sini banyak penafsiran ulama. Ya. Bada budak ini ngelahirkan. Kalau ada budak terus dikumpulin oleh majikannya, ya budak, bukan pembantu, ini pembantu ya. Budak ini di zaman apa masih ada perbudakan masih ada semestinya. Ya, perbudakan masih ada. Nah ini kan boleh dikumpuli oleh majikannya, oleh yang punya, oleh yang beli, boleh. Ya. Nah, umpama dia punya anak lahir orang. Tapi ada penafsiran ulama ini teman, yaitu ketika anak royoro yang tuana. Antari dan amatu rabbatah. Embu kelahiraki tuana. Bu lapar, ina kosa gitu. Bu ria bu. Hati-hati, jangan sampai neraka itu sudah tanda-tanda harinya. Berbeda anak mereka ibu, ya, royol ibu sampai ibu kayak budaknya. Ya, ada sebagian ulama seperti itu. Terus tanda-tanda selanjutnya wa antara hufatat al-ratal alata di asyati yatatawaluna fi dunya. Ban bahkan dengar orang sekadar sandal, seakan berkah, semiskin, tapi junjungan abang rumah. Ya asya segembala kambing, tapi junjungan abang rumah. Ya tak tahu lu dah bingunyan, cungcungan kita kiat abang. Sudah banyak. Ya. Senyatanya kehidupannya gak mampu tapi memaksakan bayar. Tahu ya? Ini beda orang tak ada sandal akan bengkak berarti tadi kerampi. Dari alat uroti alat semiskin. Dari asal kelakoknya ngiban, kelakoknya mengembala kambing. Dia tak tahu lu nanti dunia. Tapi junjungan abang kita kira. Maksudnya ada apa? Pada orang miskin ada yang soki. Benar kan gitu. Ya. Nah, ini tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat seperti ini. Makanya abang sekilas. Ya. Apa di sekilas nyata orang dia benih repot saya kagetan. Ya. Bukti apa? Mana dia sampai sini di koordinat. Ya. Dia sampai sini kan. Ya. Tapi orang itu banyak stres
gaya style, gaya nasi stres. Engkau mutak pada di kancah di rumah, engkau mutak pada di kereta di rumah, engkau mutak pada dia di rumah. Itu saya pikir, jadi stres, jadi ngicong, kamu bilang, jadi ampun kamu bilang. Ya. Kenapa? Karena gaya yang dicari. Ya. Karena gaya yang dicari. Nah, kemudian cuma kemudian setelah bertanya seperti itu, ada laki ini jaga bilang, jaga orang-orang boleh. Apalagi cuma iya jaga Sayyidina Umar, kami diam sejenak, terkejut. Ada apa orang ini? Mereka jaga gitu. Ya. Makanya tanya Rasulullah memeriksa nih. Ya Umar ada dari manisa. Umar, belum tahu sama saya tanya gitu. Kultu Allah wa Rasulullah alam. Allah Rasulullah sedang dioni. Innahu Jibril ataku yu'allimakum dinah. Sudah datang Jibril, mereka Jibril. Kalau datang dan nak, kalau abri tahu kebetulan masalahnya urusnya agama betul. Makanya arkanuddin Islam, iman, ihsan. Jadi mereka Jibril datang abri tahu ke orang sahabat seperti sekitar Rasulullah apa Islam, apa iman, apa ihsan. Ya. Ini yang terkenal rukun agama ada 3. Tapi ada pendapat salah satu habaib, ya, rukun agamanya benih telok, benih kalau Islam, iman, ihsan. Tapi apa? Tanda-tanda kiamat. Kenapa? Satu dalam hadis ini. Dalam situ hadis berempat pertanyaan. Ya, wa akhbirni an imaratina. Kereta api kaptina apa tanda-tanda kiamat. Nah ini penting, tanda-tanda ini penting. Ya, tanda-tanda ini penting. Ya. Semuanya nggak ada yang pasti. Ya, buat masuk surga belum tentu. Buat masuk neraka belum tentu. Orang yang bermaksiat, seazina, senum-enuman belum tentu masuk neraka. Tapi tanda-tanda orang yang neraka. Tanda-tanda. Mana berdoa sujud, ya, istiqomah jemaah berada masjid. Jadi masuk surga belum tentu. Tapi tanda-tanda masuk surga. Semuanya ada beda pastinya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tanda-tanda penting. Kenapa? Karena Allah ini tak zalim. Ini sebabnya. Karena ada sebagian pemikiran, mengapa jangan neraka, surga. Pakai tak apa aja, baca mulai takdir neraka. Pakai tak apa aja, takdir masuk surga, waktu masuk surga. Ada si ngaji dalam ngaji minggu pasti tak ada. Tapi saya patut Allah ini tidak zalim. Paham ya? Allah enggak zalim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim. Orang yang bagus bakal masuk surga, orang yang tak bagus bakal masuk neraka. Dan ini janji Allah. Gitu. Paham ya? Tapi makanya apa? Tujuannya biar kalian ini tidak berpegang kepada pekerjaan kalian. Yang maksiat biar tidak putus asa. Paling cuma orang itu. Minuman mare, azina mare, alhamdulillah, arak mare, mereka bingung bang. Ya. Yang memasukkan surga neraka Allah. Kamu jangan putus asa. Untuk bertobat jangan putus asa. Bukan pekerjaan kamu ini. Ini tanda-tanda. Maka secepat itu kita cepat-cepat bertobat biar jauh dari tanda-tanda jelek ini. Begitu juga yang rajin ibadah. Jangan berpegang kepada ibadahnya. Kok hebat loh. Lima bekong apa aja. Lima bekong kok jemaah. Lima bekong. Yang tidak berpegangan kepada ibadahnya. Saya teguh apa? Ridho Allah berrasul. Ini. Ya. Kenapa? Kalau orang berpegang kepada amal ibadahnya, dia bisa sombong nanti. Ya kan? Ya. Ketika dia sudah sholatnya baik, takdibi, sholatnya bagus, wah kok hebat loh. Kok sakit begini? Kok ustaz? Gimana? Ya. Ustaz, alumni pun hebat. Intinya apa? Ketika kok beribadah, jangan tekuk ke amal ibadah. Ya. Jangan tekuk ke amal ibadah. Kita sudah, ya, sholat, ya sudah kerjakan